Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tugas mata kuliah jaringan komputer, kelompok 2 akan mempresentasikan bab perangkat jaringan dan instalasi media transmisi jaringan. Bab tersebut akan terbagi menjadi beberapa materi, di antaranya yaitu 1. Perangkat bantu jaringan komputer, 2. Peta implementasi perangkat jaringan, 3. Alat-alat untuk membangun sebuah jaringan komputer, 3. Alat-alat instalasi jaringan, dan terakhir adalah instalasi media transmisi jaringan. Bab 1 yaitu perangkat bantu jaringan komputer. Dalam membangun sebuah jaringan komputer yang lebih besar, dibutuhkan perangkat atau device yang dapat mengkoneksikan komputer ke dalam jaringan. Alat-alat tersebut diantaranya yaitu 1. Network Interface Card yang biasanya terpasang dalam PCI motherboard. 2. Ada modem eksternal yang biasanya terpasang di port USB. Lalu ada hub, yaitu perangkat perantara dalam jaringan. Namun saat ini para pengguna lebih menggunakan switch. Lalu ada switch. Selanjutnya ada switch, yaitu sebuah perangkat yang berfungsinya sama seperti hub, namun switch ini menyediakan keamanan yang lebih ketat daripada hub. Lalu yang terakhir ada router, yaitu perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NIC atau Network Interface Card, dan bisa disebut juga kartu jaringan, di mana perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dengan kabel jaringan yang terpasang secara fisik. Nah, untuk fungsi utama NIC ini biasanya untuk memungkinkan terjadinya hubungan antara jaringan dan komputer server, lalu sarana menerima serta mengirimkan data dengan melalui kabel jaringan, dan adapun sebagai kontrol aliran data antar komputer serta juga sistem perkabelan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modem. Modem ini berfungsi sebagai media untuk pengiriman data pada jarak jauh atau jaringan global, di mana proses pengiriman data menggunakan modem dilakukan secara serial dalam bentuk pulsa analog frekuensi tinggi. Nah, modem itu sendiri terbagi menjadi dua macam, ada internal dan ada eksternal, di mana internal ini biasa dipasang di slot PCI, dan untuk eksternal itu sendiri biasanya terpasang di port USB atau port COM. Nah, untuk kelemahannya itu, biasanya modem mudah terpengaruh oleh derau selama pengiriman jarak jauh. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hub. Jadi hub ini merupakan pusat koneksi semua node jaringan, dan semua peralatan jaringan ini akan dihubungkan satu dengan yang lainnya itu melalui hub. Dan hub ini dapat bersifat aktif dan pasif. Hub aktif di mana hub ini bertindak sebagai repeater, di mana hub ini mengirimkan sinyal yang diperkuat. Sedangkan hub pasif adalah hub yang hanya bertindak sebagai sambungan yang membagikan sinyal dan mentransmisikannya ke seluruh jaringan. Selanjutnya adalah implementasi hub. Kita dapat melihat gambar di sebelah kiri bahwa hub itu merupakan perangkat dengan banyak port yang menghubungkan antara beberapa titik komputer menjadi satu jaringan. Dan hub ini bertindak sebagai titik pengendali aktivitas sistem jaringan dalam pengelolaan serta pengembangan jaringan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat bantu jaringan komputer, yaitu switch. Switch merupakan perangkat yang dipasangkan secara transparan dalam sebuah jaringan. Adapun fungsi switch adalah yang pertama, membuat keputusan berdasarkan alamat fisiknya. Yang kedua, melakukan fungsi sebagai bridge antara segmen-segmen jaringan LAN. Lalu yang ketiga, switch mempunyai kemampuan untuk menentukan tujuan MAC address. Lalu selanjutnya, perangkat bantu jaringan komputer yaitu router. Router adalah sebuah perangkat keras yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan yang menghubungkan subnet yang berbeda. Adapun fungsi router adalah yang pertama sebagai penghubung jaringan, yang kedua sebagai transmisi informasi, dan yang ketiga adalah sebagai jembatan antara jaringan dan DSL.
Selanjutkan teman saya akan menjelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tadi apa yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu pengertian tentang apa itu router, apa itu switch, dan fungsi router dan switch dalam sebuah jaringan. Seperti yang terlihat pada gambar di samping saya ini merupakan contoh ya, peta implementasi router dan switch. Telah kita ketahui dan telah dijelaskan oleh teman saya ya, tapi akan saya ulang kembali di sini. Apa itu router? Router adalah sebuah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Nah, di sini ada jaringan yang sama maupun dari jaringan yang berbeda. Ada juga di dalam router ini yang namanya istilahnya itu routing. Routing itu apa? Routing adalah proses pengiriman paket data dengan melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Nah, itu disebut routing. Router banyak dimanfaatkan oleh para penggunanya ini untuk meningkatkan konektivitas internet. Nah, dengan menyambungkannya ke modem, kemudian membagikan koneksi tersebut kepada pengguna lainnya, baik menggunakan wireless maupun kabel. Nah, kemudian switch ya, switch di mana fungsi switch yaitu yang utama itu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan dan berfungsi sebagai segmen pembagi collision domain gitu. Nah, seperti apa yang terlihat pada gambar di samping saya ini merupakan peta implementasi switch dan router. Nah, di gambar ini ada router, terus kemudian terhubung ke CPU ya, dari CPU terus kemudian terhubung lagi ke switch. Nah, baru di switch ini dibagi menjadi kalau di gambar ini ada switch yang satu ada 5 ya, 5 yang terhubung ke switch, ada 5 PC yang terhubung ke switch. Terus di switch yang sebelah kanan ini ada juga switch, the switch, terus dibagi ke 5 PC juga. Nah, di situ. Nah, dari router ke CPU itu, CPU pertama itu biasanya CPU berfungsi sebagai pengendali atau server dari CPU, kemudian diteruskan ke switch. Nah, seperti apa yang saya jelaskan tadi, di sini switch sebagai pembagi. Nah, kurang lebihnya itulah peta implementasi switch dan router. Kemudian instalasi media transmisi jaringan ya. Nah, di sini memang sih untuk membuat sebuah jaringan yaitu dibutuhkan beberapa komponen. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk membuat sebuah jaringan itu ada komponen-komponen yang harus disediakan. Yang pertama yaitu end device, terus ada perangkat jaringan atau intermediary device, terus tiga yaitu media transmisi. Nah, media transmisi ini merupakan media penghubung ya. Di sini ada 2 yaitu kabel dan nirkabel gitu. Yang pertama yaitu kabel. Kabel itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu kabel inti tembaga. Nah, kabel inti tembaga ini ada beberapa juga. Kabel yang pertama yaitu UTP, terus kabel STP, terus kabel koaksial. Nah, di sini dari
kabel ini, kabel inti tembaga. Nah, karakteristik dari kabel inti tembaga ini memang sih murah, mudah, terus resistensi rendah terhadap arus listrik. Terus dari kabel inti tembaga tadi ada kabel yang namanya UTP kan, di situ kabel UTP ini dibagi dua jenis dalam pemasangannya. Nah, itu pemasangannya sudah dijelaskan juga oleh teman saya, yaitu dengan cara crossover dan strike drop. Terus kabel UTP juga ada standarnya, yaitu standar kabel UTP yaitu TIA atau EIA 568. Terus kabel standar UTP tadi ada IEEE. Terus jenis kabel UTP juga ada beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu kabel UTP jenis rollover, terus kemudian crossover, terus strike drop tadi. Seperti itu jenis kabel UTP. Nah, kemudian kabel STP. Nah, kabel STP ini kabel STP ini memiliki bandwidth antara 0 sampai dengan 100 Mbps. Nah, ini kabel ini jarang digunakan karena harus membumikan atau menggrounded bagian ujungnya untuk mengurangi noise. Jadi biasanya jarang digunakan untuk kabel yang STP ini. Terus kabel rollover. Kabel rollover ini termasuk juga bagian dari kabel inti tembaga Kabel inti tembaga yang jenis rollover ini biasanya digunakan hanya untuk mengkonvert DB9 atau port serial PC ke port konsul, menghubungkan switch manageable ke PC dan ke router. Seperti itu adalah fungsi dari kabel rollover yang termasuk jenis kabel UTP tadi. Terus berikutnya yaitu kabel fiber optik. Nah, di sini jenis kedua yaitu kabel fiber optik. Tadi yang pertama yaitu kabel inti tembaga, terus kemudian kabel fiber optik yang di sini ini termasuk media transmisi dalam sebuah perangkat jaringan. Terus sifat dari fiber optik ini yang pertama yaitu mentransmisi data dengan jarak yang lebih jauh. Nah, dibanding dengan kabel UTP tadi, ini kabel fiber optik ini mempunyai jangkauan jarak yang lebih jauh. Terus mentransmisi data dengan redaman yang kecil. Terus tahan terhadap EMI dan RFI. Itu kelebihan dari kabel fiber optik. Terus jenis fiber media transmisi ini ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Terus berikutnya yaitu media transmisi yang berupa nirkabel itu disebut media wireless. Di sini sifat dari media wireless ini mengkomunikasikan data menggunakan frekuensi radio dan microwave. Nah, jadi kalau menggunakan wireless ini berarti menggunakan frekuensi radio frekuensi radio atau microwave di situ. Menggunakan gelombang itu di situ. Terus jenis media wireless dari wireless ini ada beberapa, yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu Wi-Fi, terus Bluetooth, terus WiMAX. Nah, itu. Tapi dari saya sendiri belum mengetahui atau belum membaca dalam artian dampak dari media wireless ini terhadap kesehatan. Terus yang berikutnya yaitu wireless LAN, wireless access point, dan wireless network adapter, wireless NIC. Nah, tadi
tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa media dalam transmisi data untuk mengkoneksikan dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya, yaitu ada yang memakai atau menggunakan kabel dan ada yang menggunakan nirkabel atau menggunakan frekuensi tadi ya, atau menggunakan wireless tadi. Nah, itulah penjelasan saya tentang tadi peta implementasi switch dan router, terus kemudian media transmisi jaringan di situ. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mengapa masih menggunakan kabel jaringan? Kabel jaringan cenderung lebih stabil dalam mentransmisikan data. Kabel jaringan tidak terpengaruh oleh cuaca dan kabel jaringan bisa menyuplai jaringan di daerah yang belum memiliki akses point secara wireless. Pemakaian jaringan ini dipilih karena tingkat kecepatan kabel yang mencapai hingga 100 Mbps. Ini lebih tinggi dari teknologi wireless yang hanya berkisar 54 Mbps. Lalu di sini ada alat-alat untuk membangun sebuah jaringan komputer. Ada end-device, media transmisi, dan perangkat jaringan. End-device adalah alat penghubung langsung pengguna jaringan, dan media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data, dan perangkat jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Kemudian di sini ada media transmisi. Media transmisi adalah media yang berfungsi untuk menyalurkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya di sini ada kabel. Kemudian di sini ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen-komponen hardware dan software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Contohnya di sini ada router, ada modem, dan ada hub. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan jaringan sederhana. Yang pertama, tentukan konfigurasi kabel. Kemudian, persiapkan alat. Dan yang terakhir, membuat kabel. Langkah pertama dalam menentukan konfigurasi kabel. Terdapat dua tipe konfigurasi warna yang dapat digunakan, yaitu terdiri dari strike dan cross. Strike kabel ini digunakan untuk menghubungkan beberapa klien dengan bantuan hub dan switch sebagai network manager. Sedangkan cross digunakan untuk menghubungkan dua unit klien secara langsung atau kabel yang akan menghubungkan antara dua komputer secara langsung tanpa bantuan. Oke, baik, melanjutkan dari Saudara Anggi sebelumnya, yaitu langkah kedua untuk menyiapkan alat. Nah, alat berikutnya adalah crimping tool. Crimping tool adalah salah satu jenis alat pemotong atau yang biasa disebut dengan tang. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah crimping tool, pemotong alat. Yaitu gunanya untuk apa sih? Yaitu memotong kabel yang pertama, yang kedua melepas pembungkus kabel, yang ketiga memasang konektor. Nah, berikutnya adalah alat LAN tester. LAN tester apa sih? Yaitu untuk mengecek sambungan kabel. Nah, gambarnya seperti ini, seperti remote. Nah, LAN tester itu ada dua jenis, RJ45 sama RJ11. Nah, fungsinya untuk apa LAN tester? Kalau untuk pada jaringan komputer, fungsinya satu, untuk memeriksa kerusakan kabel jaringan. Jadi jika ada jaringan komputer tidak berfungsi atau kabel rusak, alat LAN tester bisa terdeteksi. Caranya hubungkan kabel UTV atau jaringan soket LAN tester yang terpasang. Jadi bakal terdeteksi kalau sambungan itu rusak atau kabel itu tidak berfungsi. Nah, yang kedua, memeriksa pemasangan susunan kabel strike atau cross. Jadi dengan menggunakan LAN tester, jaringan yang sudah dibuat dengan susunan strike atau cross bisa diketahui sudah benar atau tidak. Caranya seperti apa? Nah, di sini itu ada lampu. Jadi kalau lampu ini menyala, itu artinya susunan strike atau cross sambungan kabel sudah benar. Jadi kalau tidak nyala, itu artinya jaringan yang sudah dibuat secara strike atau cross itu tidak benar, rusak gitu ya.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ridho. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ridho Fajriansyah dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu terkait proses pembuatan jaringan sederhana. Adapun langkah terakhir yang terkait proses pembuatan jaringan sederhana adalah membuat kabel. Dan dalam membuat kabel ini ada beberapa urutan ataupun beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita siapkan kabel UTP dengan panjang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita kupas kulit luar kabel, lalu kita uraikan 4 pasang kawat sehingga terlepas dari jaringannya. Yang ketiga, kita sesuaikan konfigurasi warna sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan, apakah tipe stretch ataupun crossover. Setelah itu kita luruskan kembali ke 8 kawat yang telah disusun tadi, lalu kita potong kurang lebih sekitar 1 cm dari kawat yang tidak terpotong. Setelah itu kita masukkan ke 8 kawat tadi ke dalam soket RJ45, lalu kita kunci menggunakan crimping tools. Langkah terakhir yang perlu kita pahami adalah kita gunakan LAN tester untuk memastikan kabel yang kita buat tadi itu bisa berfungsi dengan baik ataupun dengan benar. Demikian pemaparan materi untuk pertemuan 3 dan 4 dari kelompok 2. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan lainnya. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.